Oke, selamat malam para pendengar. Kali ini sedikit mengulas bagaimana cara membuat database menggunakan akses dan menghubungkannya pada Visual Basic. Mungkin nanti di lain tutorial, saya akan menjabarkan bagaimana menggunakan database MySQL, tapi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai database akses. Cara membuat database akses jelas, gampang. Kita cari dulu Microsoft Office. Dicari, kebetulan saya menggunakan Microsoft Office yang 2003. Kemudian saya cari yang Microsoft Access, ya. Sampai tampilan seperti ini, kita klik namanya Create New File, ya. Kemudian pilih Blank Database, ya. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan, di mana di sini saya simpan di desktop. Kemudian saya kasih foldernya Project Database. Kemudian kita klik OK. Baru kita buat nama database-nya apa. Misalkan ketika kita ingin membuat program sistem pakar, kita sesuaikan nama database-nya sesuai nama project kita. Maka DB pakar, DB ini artinya database, DB pakar. Kita klik create. Nah, berarti sekarang yang muncul di sini DB pakar database itu artinya adalah nama database kita adalah DB pakar. Sedangkan database itu adalah kumpulan dari beberapa tabel. Nah, langsung aja kita buat salah satu nama tabel yang ada dalam database DB Pakar adalah tabel gejala misalnya. Maka kita klik di sini, klik dua kali, klik, oke. Nah, di sini kita isikan field-field atau atribut-atribut pada tabel gejala. Misalnya kode gejala. Kemudian tipe datanya kita pilih teks. Di sini saudara bisa pilih semua sesuai dengan data yang akan diinput. Di sini saya pilih teks. Kemudian panjang data, artinya itu untuk kode gejala ini maksimalnya berapa yang harus bisa diisi. Di sini saya isi saja 5 misalnya. Maka isikan di sini 5. Kemudian gejala. Tipe datanya apa? Teks juga. Panjang datanya berapa? Misalnya 25. Nah, dalam sebuah tabel harus terdiri beberapa unsur. Salah satunya itu primary key, artinya sama seperti nama orang. Setiap orang kan memiliki nama. Nah, sama dengan tabel. Artinya harus ada satu field yang unik, yang istimewa. Di sini saya tetapkan kode gejala sebagai primary key. Adapun cara memberi primary key adalah kita klik gambar kunci di sini. Klik. Ya. Jika sudah ada lambang kunci di sini, artinya kode gejala merupakan primary key dari tabel gejala. Nah, sekarang di sini nama tabelnya kan masih tabel. Lantas bagaimana cara kita memberi nama tabelnya? Save aja, kita save, klik save. Ya, baru kita isi namanya TB gejala. Baru kita oke. Close. Nah, sudah muncul ya. Artinya nama database-nya adalah DB Pakar dan tabelnya adalah tabel gejala. Begitu selanjutnya, apakah saudara ingin buat tabel penyakit, tabel dan lain-lain? Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan klik dua kali di sini, kemudian diisikan di sini, diisikan di sini, isi datanya, kemudian save, baru ditentukan nama tabelnya. Oke? Saya kira cara membuat tabel sudah tahu. Silakan nanti saudara playback lagi ke belakang. Oke. Ini adalah nama database-nya. Lantas bagaimana kita membuat project-nya, mengkoneksinya? Bagaimana mengkoneksikan antara VB dengan database access? Caranya gampang. Tentu pertama kita buka aja Visual Basic. Ya. Di sini saya rekomendasikan agar saudara menggunakan yang VB Enterprise saja. Artinya agar semua tool-tool itu sudah termasuk secara otomatis. Oke. Nah, sebaiknya koneksi database itu kita buat di modul agar kita tidak perlu membuat coding koneksi itu secara berulang kali. Jika saudara buat koneksinya di form, maka nanti untuk form kedua saudara harus buat lagi koneksinya. Maka terjadi berulang kali. Alangkah bagusnya kita buat di modul. Cara menambahkan modul adalah klik menu project, pilih add modul. Ya, klik open. Oke, ini modul. Nah,
Lantas bagaimana coding koneksi? Saya sudah punya kumpulan berbagai coding koneksi. Salah satunya yang hanya saya tunjukkan yaitu shortcode koneksi database. Sangat gampang membuat program. Saudara tinggal buka ini shortcode, buka, kemudian Ctrl A, Ctrl C. Saudara pastekan di modul. Ya, ini. Misalkan ini nih ini tetap ada. Ini yang namanya RS jenis penyakit. Sedangkan kita tadi rencana ingin membuat namanya tabel gejala. Maka saudara nanti tinggal merubah ini saja. RS gejala. RS ini maksudnya adalah record set. Maka diawali RS. Tidak ada aturan sih. Tanpa RS pun saudara juga bisa programnya jalan. Tapi ingat, dia ada pasangannya. Jika di sini public RS gejala yang kita buat RS gejala, maka di setnya juga kita ubah menjadi RS gejala. RS gejala. Kemudian jangan lupa kita simpan dulu programnya agar dia teratur. Kita letakkan saja di desktop di tempat database tadi. Ya, kita letakkan di sini, kita buat folder baru. Namanya latihan. Kemudian kita save. Kita save di dalam latihan. Save. Nama formnya misalnya mau dirubah gejala misalnya. Tinggal ubah di sini gejala, save. Nama projectnya apa? Belajar misalnya. Klik save. Oke. Ini close dulu. Kemudian jangan lupa agar data kita itu teratur, maka kita pindahkan saja folder database ini ke dalam folder latihan. Supaya nanti tidak susah mencarinya gitu. Ini masih terbuka dia. Tutup dulu, baru kita pindahkan dalam latihan. Yes to all. Oke. Jadi sekarang folder database sudah berada di dalam project kita. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengarahkan koneksi ini nanti. Koneksi ini. Karena ini membaca adalah Microsoft Jet OLEDB. Ini adalah provider untuk koneksi ke akses. Ada apppath. Apppath adalah menunjukkan alamat. Di mana database itu berada. Nama database kita tadi di mana? Di folder database kan? Nah ini dia. Database. Kita lihat di shortcode kita. Apakah sudah benar? Ya, ini dia. Database. Nah, tujuan kita adalah bagaimana membuktikan bahwa program kita sudah connect terhadap database. Tentu di form ini kita tambahkan satu grid. Satu grid ini tujuannya untuk menampilkan data pada database gitu. Ini dia klik data grid. Kita tarik di sini. Ya. Jangan lupa tentu kita isi dulu lah di database. Sebenarnya nggak masalah. Ini tujuannya untuk membuktikan apakah program kita ini sudah terhubung ke database atau belum. Kita isi aja secara manual. Misalnya kode gejalanya 001. Gejalanya daun kuning. Kemudian 002. 002 daun bercak. Ini isi manual ya. Seharusnya tidak. Seharusnya nanti ketika saudara sudah menempuh tahap selanjutnya dalam pembelajaran program, maka penginputan ini dilakukan pada form. Oke. Kita save. Sudah ada datanya. Nah, seharusnya ketika project ini kita jalankan, seharusnya nanti data yang kita input tadi harus tampil di data grid ini. Mari kita buktikan. Apakah tampil atau belum. Kita jalankan. Ya, apa katanya? User define tab not defined. Compile error. Di sini banyak mahasiswa atau orang-orang yang baru belajar pemrograman itu bingung. Ketika diklik jalan, program nggak jalan. Padahal shortcode-nya mereka copy dari program yang sudah jalan. Maka harus saudara ingat sekali lagi, jika muncul pesan seperti ini, artinya di sini artinya sistem membutuhkan satu toolbox, yaitu namanya ADODC. Saudara bisa letakkan ADODC di sini. Ya, tambahkan ADODC di form ini. Kemudian coba tes jalankan lagi. Oke. Jalan kan? Oke. Sekarang permasalahannya, meskipun dia jalan, tetapi data tadi tidak tampil. Kita lihat lagi apakah data tadi benar-benar database yang berada di punya kita ataukah salah. Kita lihat lagi. Ini kita lihat dulu biar mempermudah kita kerja. Kita lihat di sini tadi ya. Ini database, kita klik.
Open, open. Ya, seharusnya muncul ya. Seharusnya datanya harus muncul. Berarti sekarang program kita belum connect nih. Kita klik jalankan. Oke. Ya, jelas belum connect karena coding ini belum kita tambahkan. Coding untuk menampilkan data ini belum kita tambahkan. Nah, caranya bagi saudara yang sudah mempunyai program sistem pakar, gampang saja. Saudara bisa buka kembali. Saudara bisa buka program yang sudah dapat dari saya itu. Sini saya letakkan, ya. Kita buka sistem pakar, kemudian sistem pakar. Yang mana dia kode atau shortcode untuk menampilkan data. Nah, ini dia. Coba diperhatikan. Nah, ini. Kemudian, saudara klik 2 kali di form ini. Ya, ini dia. Shortcode untuk menghubungkan database dan menampilkan di data grid. Sudah jelas saya buat sini. Saudara tinggal copy ini. Tinggal copy. Kemudian, saudara buka project kita tadi di form ini. Klik 2 kali di sini. Klik-klik. Jangan lupa eventnya pilih yang aktif. Di load juga bisa, cuman saya biasa diaktif. Ya, kita pastikan. Nah, kita coba lagi apakah jalan atau tidak. Jangan lupa di sini. Di sini ADODC ini adalah nama ADODC ini, sedangkan data grid ini adalah nama data grid ini, sedangkan TB gejala adalah nama tabel gejala pada database. Oke? Kita tes. Ini saya kira ini masih error karena ada satu kode lagi belum kita tambahkan. Kita klik. Ya, berhasil. Oke. 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 Nah, ini dia. Artinya ketika data sudah tampil, maka saudara sudah berhasil menampilkan data. Ada perbedaan jika menampilkan data menggunakan query. Itu nanti kita harus tambahkan di sini namanya call koneksi. Tetapi karena konsep menghubungkan ke database kita menggunakan konsep ADODC, yaitu mendefinisikan tabel menggunakan objek, maka tidak perlu menggunakan call koneksi. Tetapi apabila konsep menghubungkan program kita ke database menggunakan konsep ADODB, yaitu mendefinisikan tabel menggunakan variabel, itu nanti baru kita gunakan call koneksi. Maka dengan begini saudara klik jalankan, ya sudah muncul kan? Ini artinya program saudara sudah terhubung dengan database. Terima kasih. Salam Hanafi Logika Software.